Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Suster L dan saya akan menceritakan alur ceritanya. Sementara Suster L dan Bayu tidak akan menyerah dan Shirley dan Osman pun langsung meninggalkan kantor polisi. Di sisi lain Gina nelpon papahnya dan dia minta kalau dia ingin jadi direktur di perusahaan papahnya dan minta Depan dipindahkan ke rumah sakit milik papahnya. Dan tak lama kemudian Clarissa datang dan dia bilang sama Gina jangan dekatin Depan lagi. Sementara Osman dan Shirley pun sampai di rumah dan Edi pun minta transfer dari Osman dan Osman pun mengirimnya. Di sisi lain El dan Bayu sedang memikirkan kalau dia harus mencari Laras dan tak lama kemudian Bude pun datang sama Emir dan El pun pamit pulang. Di siang hari Shirley dan Osman datang dan mengadu sama mama papanya kalau dia dilaporkan sama Suster El ke polisi. Tak lama kemudian Pelik datang dan Pelik bilang sudah jangan ngomongin El terus. Dan Shirley pun bilang El tadi ketemu di kantor polisi tapi kok belum sampai rumah, jangan-jangan ke rumah sakit menemui Depan. Shirley pun manas-manasin Pelik dan semua pada diam. Di malam hari Depan baru pulang dan baca surat pindah kerja dan El pun lagi nelpon malah tabrakan sama Depan dan El pun minta maaf. Dan sementara Pelik lagi tidur dan teringat sama El waktu pengantin dulu dan El pun datang dan mau tidur dan Pelik ngomong sama El bagaimana kalau penyakit dia kalau nggak bisa disembuhkan dan tidak bisa memberi nafkah lahir batin. Dan El bilang tidak mas, Pelik akan sembuh. Dan El minta izin sama Pelik kalau dia akan kerja lagi sebagai suster dan Pelik pun setuju mengizinkan El untuk kerja lagi. Di dalam hati Pelik, kenapa El yang harus kerja bukannya dia? Seharusnya aku yang kerja. Pelik pun sedih. Di pagi hari Suster El pun melamar kerja di rumah sakit dan diterima. Tak lama kemudian Depan datang dan ketemu Suster El dan El pun pergi dan Depan nanya sama suster lain. Dia nanya ada apa dengan perempuan tadi dan suster itu bilang suster baru yang mau kerja di sini dan Depan pun langsung keluar. Sementara Suster El memikirkan kok bisa sepekerjaan sama Depan. Tak lama kemudian Depan datang dan Depan bilang sama Suster El jangan bilang sama Pelik kalau kita sepekerjaan di rumah sakit ini, bisa berabe kalau Pelik tahu. Dan Suster El bilang aku tidak mungkin harus berbohong sama Mas Pelik. Dan Nara bilang maaf Mas, sebaiknya Mas Depan yang mundur. Dan El bilang karena aku sudah tanda tangan kontrak. Dan Depan bilang sama aku juga sama sudah kontrak. Dan El pun pamit pergi. Sementara Gina dan Clarissa di kafe minum. Dan Gina pun ngasih dokumen sama Clarissa untuk kerjasamanya. Dan Clarissa pun senang. Sementara Papa Depan kumat penyakitnya. Dan Depan bilang papa istirahat. Tak lama kemudian si Bibi manggil Suster El karena Pelik kumat dan Suster El pun langsung ke kamar. Singkat cerita ya guys. Sementara Suster El mulai kerja dan ketemu sama Depan. Dan Depan mau ngecek pasien dari kamar nomor 1 sampai nomor 7. Dan di situ tempat Suster El kerja. Dan Depan pun ketemu lagi sama Suster El. Dan mereka sama ditugaskan di tempat yang sama. Dan Suster El pun pamit untuk meriksa pasien yang lain.
Sementara Suster L sedang mikir kata-kata Pelik yang menyakitkan. Tak lama kemudian Bayu datang dan menasehatinya. Suster L dan Depan pun melihat dari kejauhan. Sementara Bayu pamit dan Depan pun datang dan ngajak makan siang pada Suster L. Dan Depan pun bilang, kalau kamu nggak kuat memikul beban itu, tinggalkan. Dan Suster L pun bilang, saya kuat. Dan tak lama kemudian Clarissa dan Gina datang ke rumah sakit itu. Sementara Gina menemui ibu itu ke kantor dan nanya kenapa Suster L kerja di sini. Dan Gina pun suruh memecatnya dan ibu itu bilang gak bisa. Di malam hari Pelik dapat video dari Clarissa. Di video itu Depan sama Suster L. Tak lama kemudian Suster L datang dan Pelik bilang suruh berhenti kerjanya. Dan tak lama kemudian Depan datang dan dibilang sama Pelik kalau Pelik harus belajar dewasa. Dia kepala rumah tangga, kata Depan. Tapi Pelik tetap marah. Dan Suster L pun bawa Pelik ke kamar. Sementara Pak Benny menemui Depan. Dan di pagi hari Depan menemui Suster L dan suruh bujuk Pelik agar dia mau dirawat di rumah sakit. Dan Pelik datang ke Suster L mau sarapan di depan, katanya. Sementara Shirley datang membawa kue untuk mama papanya. Dan Pelik pun datang dan Suster L pun datang. Dan Shirley bilang, kok pakai pakaian Suster L? Dan Pak Benny bilang, iya, L kerja jadi suster di rumah sakit. Dan Shirley bilang, udah gak mau ngurus papahnya sama Pelik ya. Dan Pelik bilang, nyinggung gua ya. Nah, begitulah alur ceritanya. Silahkan tunggu di episode selanjutnya.